Selamat pagi, Brad. Kita jumpa lagi. Pagi ini kita kedatangan Mitsubishi Triton 2017. Kemarin datang di towing, mengeluhkan mesinnya pincang. Kalau dari sebelum-sebelumnya, Triton ini biasanya kena di injektor nozzle ya, Brad. Biasanya nozzle-nya yang bermasalah sehingga mesinnya pincang. Tapi ini sepertinya kasusnya berbeda. Kemarin saya sempat ngecek sebentar. Ini, Brad, kita hidupkan, lampu cek engine nyala. Kalau dilihat di tongkat persnelengnya ini ketar sekali ya, Brad, karena mesinnya ini tidak stabil. Wow, seperti ini, Brad. Mesinnya goyang-goyang. Kalau seperti ini jelas tenaganya tidak ada. Indikasinya bocor klep ya, Brad ya, karena di filter udaranya ini ada bunyi seperti kebocoran atau kompresi yang membalik ke filter udara. Ini langsung kita cek terlebih dahulu. Tetapi masalahnya pun kemarin ada keluhan juga bahwasanya lampu olinya hidup. Kalau lampu oli ini biasanya hidup karena kurang tekanan, sehingga sensor dari pembacaan tekanan olinya rendah. Akhirnya lampu oli dihidupkan. Kalau dari lampu oli yang hidup itu kita harus cek terlebih dahulu, Brad, apakah dari switchnya yang rusak atau dari pompanya yang lemah atau dari masalah yang lain. Coba kita buka sedikit terlebih dahulu, Brad. Ini tadi sudah dibuka filter udaranya, Brad. Kita cek juga di selang nafasnya ini atau blow by gasnya ini sudah sedikit mengeluarkan asap, padahal mesin baru hidup ya, Brad. Kemudian kalau kita lihat ada yang mencengangkan, yaitu turbonya tidak mutar, Brad. Mesin hidup, turbo diam. Ini sudah bisa dipastikan bahwasannya turbonya stuck atau macet, disebabkan dari kurangnya pelumasan ke turbo. Jadi kalau turbo seperti ini cuman mengandalkan pelumasan dari oli mesin ya, Brad. Setelah kita cek tadi, Brad, dan kita wawancara pemiliknya, ternyata kemarin mobil ini overheat di jalan tol. Karena overheat, langsung kita buka dekselnya. Kita menemukan pistonnya sudah lonyot atau hancur, Brad. Piston normalnya seperti ini, Brad. Harusnya seperti nomor 4 ini. Tetapi di piston nomor 1 sudah lonyot alias sudah jadi bubur. Kenapa lonyot? Karena temperatur mesin itu sudah melebihi dari temperatur idealnya, Brad. Otomatis dari piston yang bahannya dari aluminium akan cepat meleleh daripada bahan yang lainnya. Kalau di sisi deksel kita bisa lihat, Brad, di klep yang nomor 1 ini kita lihat yang nomor 1 ruang bakarnya bersih, sedangkan nomor 4, 3, dan 2 ini hitam, berarti ada pembakaran. Sedangkan nomor 1 ini
akibat dari lelehan piston itu, sehingga nomor satu ini hancur, klepnya menabrak piston. Ini kita lihat klepnya sudah menganga ya Brad, sudah tidak duduk pada tempatnya. Ini yang menyebabkan bunyi kompresi yang kembali di filter udara tadi. Solusinya apa? Solusinya klepnya kita ganti, kemudian silinder headnya ini kita cek kebalingannya terlebih dahulu. Kalau seandainya baling atau melengkung, kita scrap atau kita ratakan ulang. Tetapi kalau sudah melewati toleransi, terpaksa kita ajukan untuk ganti silinder head. Ini lumayan parah ya Brad. Brad, ini di saluran EGR yang saluran buang menuju ke intake sudah banyak serpihan piston. Berarti pistonnya ini sangat meleleh, kemudian kembali ke cooler EGR. Bisa jadi lelehan piston ini juga mengganggu dari putaran kincir turbo sehingga turbonya tadi stuck. Tapi nanti tetap kita cek turbonya apakah stuck karena tidak ada pelumasan atau stuck karena lelehan piston ini. Kalau dilihat ini klepnya atau valve-nya yang di silinder 1 ini bengkok keempatnya. Kondisinya seperti ini, sudah terganjal-ganjal lelehan piston. Ini tetap nanti kita ganti, sedangkan yang lainnya kalau seandainya masih bagus tidak perlu diganti. Sebelum di-scrap kamu wajib buka terlebih dahulu ya Brad, karena untuk Mitsubishi Triton atau Pajero klepnya ini menongol atau keluar dari ruang bakar, sehingga nanti kalau tidak dibuka akan temakan dengan pisau scrapnya. Jadi kamu lepas terlebih dahulu supaya tidak mengganggu. Terus kemudian ini urutan klepnya harus kita tandai ya Brad. Ini kita pastikan terlebih dahulu, mudah-mudahan kedudukan klepnya tidak ada oblak. Ini sepertinya bagus, yang di sisi intake bagus. Ini tandanya rata ya Brad, jadi nanti tidak ada kebocoran kompresi baik ke sisi knalpot atau ke sisi intake-nya. Korban dari piston, klepnya bengkok semua. Kalau overhead ini Brad, kalau kita tidak sadar sebagai pengemudi, efeknya sangat fatal ya Brad. Jadi untuk para pengemudi, kamu tetap harus melihat indikator apakah temperatur mesinnya normal atau tidak. Tetap ini kita ajukan bongkar mesin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pas sobrak like dan share. Nah, gue loncengnya nang isor digebuk ya.